Nah, baik, pada sesi sebelumnya kita sudah membuat halaman login dan juga halaman daftar. Oke, untuk actionnya atau nanti sebagai alur untuk membuat login dan juga registernya kita akan lewati saja dulu. Nah, sekarang adalah tahapannya membuat halaman utamanya gitu kan. Kalau kita lihat di VS Code itu nanti coba kalian cari yang namanya asset. Nah, coba kalian buka yang namanya index.html. Oke, kita akan lihat dulu tampilan utamanya nanti akan seperti apa ya gitu kan. Setelah berhasil login nih, maka kita arahkan ke si dashboard gitu kan. Seperti apa tampilannya sih? Oke, tampilannya nanti mungkin simpel aja seperti ini gitu kan. Oke. Jadi di sebelah kiri nanti ini ada dashboardnya ya, menunya ada apa aja ya. Mungkin nanti kita akan pakai daftar siswa gitu kan. Nanti ya, di sininya adalah di dashboard menggunakan CRUD yang telah kita pelajari sebelumnya gitu. Baik, gimana nih cara tampilan seperti ini bikinnya gitu kan. Oke, seperti biasa kita akan yang pertama kita copy dulu deh semua deh ya, Ctrl A, Ctrl C seperti biasa. Oke, kita akan masukkan ke dalam folder yang namanya adalah views ya. Kalau tadi daftar, sekarang kita bikin file baru lagi. Namanya adalah utama misalkan ya, utama.php atau halaman utamanya inilah nanti ya. Oke, setelah itu kita Ctrl V saja gitu kan. Oke, Ctrl V. Kalau sudah, oke, kita seperti biasa kita buka di si PHP-nya. Oke, kita akan buka di sini. Oke, sorry, kita akan hubungkan dulu deh ke si login ini ya. Jadi nanti ketika diklik login, maka tampilkan misalkan halaman utama tadi gitu kan. Caranya gimana? Oke, kita buka dulu yang si login deh, gitu kan. Oke, nanti ketika si user mengklik login ini, gitu kan. Baik. Nah, nanti ketika klik login ini gitu kan, bukan diarahkan ke si index.html. Jadi ketika diklik login nih, bukan lari ke index, tapi saya pengennya kita larikan dulu ke utama.php. Oke, seperti biasa kita copy aja dari bawah deh ya, dari sini ya, si hrefnya. Oke, dari mulai PHP sampai ke akhir, tanda kutipnya nggak usah diambil ya, nggak apa-apa. Oke, Ctrl C, kita ubah pindahkan ke sini, Ctrl V. Oke. Nah, jadi ketika nanti sudah masuk ke pendaftaran siswa foldernya, buka folder yang namanya views, lalu cari bukan daftar.php, tapi kita akan buka yang namanya utama.php. Oke. Kalau sudah di save, lalu kita akan reload hasilnya. Oke, login. Nah, sebenarnya ini udah muncul ya tampilannya, tapi ini tampilannya masih aneh sama seperti tampilan pada sebelumnya ya, antara login dan juga register. Nah, maka langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah di si utama.php ini. Oke, kita akan fokus di sini ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, logikanya adalah sama, nanti setiap page kita harus mengcopy terlebih dahulu nih. Kayak contohnya ya, misalkan hid ini, kalau kita ya sebenarnya sudah membuat yang namanya template hid.php, maka nanti si views ini gak usah lagi mengubah si hid ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang dirubah hidnya satu, maka akan keubah semuanya. Nah, begitupun dengan yang terjadi pada si dashboard ini gitu. Saya pengennya nanti kita pisah-pisah, ada sidebar gitu kan, ini bagian side-nya, ada bagian top bar-nya mungkin ya. Dan juga nanti halaman si dashboardnya yang ini gitu kan, biar nanti ketika ada halaman-halaman maka kita akan panggil aja langsung gitu. Jadi ketika ada perubahan di sidebar maka nanti akan keubah semuanya. Oke, ikutin aja dulu langkahnya ya. Jadi yang pertama ini kita nggak butuh nih si hid ini kan ya, karena kita akan copy nanti dari file yang telah kita buat. Oke, dari mulai doc tab ini sampai hid kita hapus. Oke, kita akan copy dari index aja kayak dari daftar aja lah, sorry. Karena ini satu folder ya, sama dengan di views gitu, biar kita gak usah edit-edit lagi. Baik, silakan kalian boleh di blok aja dari mulai doc type ini sampai ke headnya. Oke, Ctrl C, kita pindahkan ke utama ini, Ctrl V. Nah, kita reload di sini. Sorry, di sini ya.
Sini, oke, kita reload. Nah, sebenarnya seperti ini juga sudah berhasil gitu kan untuk tampilan dashboardnya. Tetapi tadi kita akan ubah si sidebar ini tidak pada si tampilan utama ini gitu kan. Caranya gimana? Oke, kita akan pindahkan di template ya. Template selain ada footer, head, dan link, kita akan bikin file baru yang namanya adalah sidebar.php gitu kan. Lalu selain sidebar nanti ada juga file baru yang namanya adalah topbar. Ada bagian topbar, ada bagian sidebar gitu kan. Oke, di enter aja. Oke, kita buka lagi si utamanya. Nah, sekarang kita cari codingan yang namanya sidebar. Nah, kalau kita lihat di sini enaknya sudah dikasih komentar nih. Oh, ini katanya ini komentar dari codingan sidebar ini dari mulai sini. Kalau kita lihat blok sampai ke bawah ini ya, kita scroll ke bawah. Nanti cari nah, ada komentar penutup sidebarnya gitu kan. Sampai sini aja deh, coba di Ctrl C. Ya, gitu kan. Ctrl C. Lalu kita kopikan ke sidebar ini. Lalu Ctrl V gitu kan. Nah, Ctrl V di sini. Sudah ada nih sekarang gitu kan si sidebarnya. Baik, nah sekarang untuk sidebar kalau kita perhatikan nih, karena memang di si utama ini sudah harusnya dihapus ini ya, Ctrl X harusnya. Nah, kita hapus aja deh yang ininya ya, Ctrl X. Sorry, aduh salah ya. Tadi kita blok lagi deh dari sidebar ini. Sorry, sidebar ini kita blok lagi. Pencet ya sampai sini lagi, kita hapus aja gitu kan. Oke, ini ya satu ya sidebarnya. Oke, gak usah ya. Oke, sidebar ini satu gitu kan. Yang kedua ini ada bagian top bar. Nah, ini codingannya dari mulai sini katanya. Kita akan copy juga ini sama. Cari sampai penutup top barnya. Oke, top bar kita cari ya si top barnya. Nah, sampai sini gitu kan. Ctrl X aja deh, Ctrl X atau cut ya. Kita pindahkan ke si topbar.php. Ctrl V. Oke. Nah, sekarang jadi codingan si utamanya ini akan seperti ini. Coba diperhatikan baik-baik ya. Dari mulai sidebar ini kita pindahkan, topbar juga sudah kita pindahkan. Nah, untuk si kontennya ini akan kita ubah-ubah gitu kan. Tuh, jadi gak terlalu panjang nanti si codingannya. Oke, baik. Ketika kita reload mungkin di sini. Ketika kita reload, nah tampilannya akan berubah lagi dan juga gak ada si sidebarnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan tampilkan juga di sininya nih, di si include-nya. Kita copy dari si link ini, kita copy Ctrl C, kita paste Ctrl V. Sekarang katanya bukalah folder template, lalu cari bukan link.php, tapi kita yang akan cari adalah apa coba? Sidebar.php. Oke, satu ya. Yang kedua, kita bikin juga Ctrl V lagi. Bukan link.php, tapi kita akan bikin adalah topbar.php. Oke, gitu ya. Setelah kita berhasil, maka kita reload lagi. Wes, kok belum muncul ini? Kita perhatikan lagi. Oke, Ctrl C di sini harusnya ya. Ctrl V gitu kan. Sorry, PHP-nya udah ada nih. Ctrl Z tuh. Tambahin dulu di sini deh PHP ya. Kan ini bagian sidebarnya gitu kan. Sorry. PHP gitu kan. Nah, jangan lupa ditutup juga di sininya. PHP. Nah, bukan link.php tapi buka yang namanya ini adalah bagian sidebar gitu kan. .php. Oke. Ini kita copy juga dari mulai sini nih. Oke, kita kopikan di top bar di sini. Ganti yang tadinya sidebar sekarang menjadi top bar gitu kan. Oke, kita save. Kita reload lagi ya di sini ya. Oke, tampilannya sekarang sudah bisa ya, sudah berhasil. Nah, baik, untuk tampilan dari halaman utama mungkin ini
sudah cukup ya, udah bagus ya. Cuman di sini kalau kita perhatikan si ruang admin nih fotonya belum ke detect ya, si gambarnya belum terbaca, sorry, dan juga Maman ketoprak ini belum kebaca juga nih. Oke, berarti si CSS-nya sudah kebaca, tapi ini si gambarnya belum pakai PHP tadi. Oke, kita buka gimana cara ngubahnya. Berarti kita cari di sebagian sidebar sekarang gitu kan. Carilah yang namanya adalah apa di sini. Nah, ini nih paling atas ada nih image logo, tuh logonya udah jelas ya. Kita harus pakai apa? Harusnya pakai PHP gitu kan. Seperti ini PHP echo, sebenarnya copy paste aja ya, copy paste yang base URL itu. Oke, kita ketik aja deh, nggak apa-apa ya, URL. Cari variabel yang namanya URL, lalu gitu kan, cari juga yang namanya adalah base URL di dalamnya gitu kan. Base URL-nya ketika sudah kebuka, maka kita tutup dulu PHP-nya, buka folder. Setelah membuka pendaftaran siswa, maka buka folder, buka langsung aja ya dari sidebar. Kita cari, oh iya, ke aset ya, gambarnya ada di mana nih? Ada di aset image gitu kan. Berarti kita cari di sini, tinggal ke aset, buka folder aset gitu kan, lalu cari yang namanya image logo, ada kan aset image, nanti logo ada di sini gitu kan. Oke, kalau sudah kita reload dulu nih tampilannya. Oke, si logo ini sudah terbaca, tapi Maman ketoprak nih belum nih di top bar, berarti ya ini bagian top bar, ini bagian sidebar. Oke, kita cek dulu di sini yang bagian top bar. Oke, kita cari Ctrl F aja yang namanya adalah Maman. Oh, Maman ketoprak. Oke, kita cari Maman ketoprak. Mana image-nya nih? Kita cari, ini di atasnya ya ada image-nya. Oke, kita akan copy aja dari si sidebar tadi gitu kan. Kita copy dari sini. Oke, Ctrl C, lalu cari yang namanya top bar di sini. Nah, carilah di sini dari mulai si image class ini. SRC ini ya, source kok class ya. Pastekan di si SRC ini. Oke, Ctrl V. Nah, cari katanya folder yang nama aset image, bukan logo. Aduh, sorry, salah. Kita Ctrl Z dulu ya, Ctrl Z ya, sorry ya. Bingung nanti kalau seperti itu. Kita akan buka dulu sidebar tadi. Kita kopinya dari mulai sini, dari mulai PHP sampai ke si aset ini aja gitu kan, aset ini. Soalnya yang ke belakangnya beda nih, bukan logo, tapi si Maman ketoprak tadi gitu kan. Oke, Ctrl C, sudah sampai sini ya. Kita buka top bar, lalu buka di sini yang namanya tadi SRC ini. Nah, taruh di paling depan, diklik, lalu Ctrl V. Oke, setelah itu kita akan reload aja. Tuh, nanti akan muncul tampilannya. Oke, kalau kita perhatikan memang ini harusnya sudah berhasil ya. Cuman ini JavaScript-nya memang belum kebaca nih gitu kan. Oke, nanti kita akan ubah sedikit-sedikit gitu kan. Oke, sementara ini dulu ya untuk tampilannya. Ya, ini juga belum muncul tuh ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.